Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang transparansi pelayanan publik. Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang memberikan kepuasan kepada yang menerima pelayanan. Pelayanan merupakan tugas dari sosok aparatur pemerintahan sebagai abdi masyarakat, mengandung pengertian bahwa melaksanakan tugasnya harus senantiasa berusaha melayani kepentingan masyarakat dan memperlancar urusan setiap anggota masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan dari pemerintah, seperti keluhan terhadap prosedur yang berbelit-belit, tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian, besaran biaya yang harus dikeluarkan, serta persyaratan yang tidak adanya transparansi. Oleh karena itu, di dalam suatu pelayanan publik sangat diperlukan adanya transparansi pelayanan publik untuk menciptakan rasa kepercayaan bagi masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Adapun definisi dari transparansi menurut para ahli. Menurut Andrianto tahun 2007, transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi transparansi bagi seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Menurut Hafiz, pada tahun 2000, transparansi diartikan sebagai keterbukaan, kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam sumber daya yang dapat dipercaya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Definisi pelayanan publik menurut para ahli, yaitu menurut Pasalow pada tahun 2010. Pelayanan pada dasarnya didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok atau organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam pelayanan terhadap dua aspek itu, seseorang, organisasi, dan pengeluhan kebutuhan. Adanya teori transparansi pelayanan publik. Teori transparansi menunjuk pada satu landasan di mana segala aspek dari proses penyelenggara pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan stakeholder yang membutuhkan. Jadi ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi pelayanan publik. Yang pertama yaitu adalah mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggara pelayanan publik. Penilaian terhadap tingkat keterbukaan di sini itu meliputi seluruh pelayanan publik, termasuk di dalamnya adalah persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan, serta mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus dipenuhi. Indikator yang kedua yaitu transparansi menunjuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholder yang lain. Maksud dari pahami di sini bukan hanya dalam arti literal semata, tetapi juga makna dari prosedur dan peraturan itu. Adapun manfaat transparansi pelayanan publik. Dengan adanya transparansi di dalam pelayanan publik, maka dapat memberikan sebagai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, seperti manajemen dan pelaksanaan pelayanan publik mudah diakses oleh masyarakat, adanya komunikasi yang baik saat melayani, serta adanya kejelasan yang mencangkup perincian biaya atau tarif pelayanan publik, prosedur atau tata cara umum baik teknik maupun administratif. Tentunya transparansi publik pelayanan publik dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan kemudahan dan bantuan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan.
transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan jadi semakin penting seiring dengan berjalan keinginan terus mengembangkan praktik good governance masyarakatnya, itu adanya ruang khusus transparansi dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan. Di transparansi sangat penting diwujudkan pada pelayanan publik. Ada satu asas lagi yang saling berkaitan dengan transparansi atau dapat dipahami sebagai implementasi positif dari transparansi, yaitu partisipasi. Masyarakat perlu memahami pula tentang sikap apa yang boleh dan tidak boleh yang dilakukan dalam melakukan pengawasan pada pelayanan publik. Transparansi dan partisipasi sangat bertautan erat. Namun, untuk mewujudkannya perlu kerjasama yang baik antara pemerintah sebagai penyelenggara serta dengan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik. Sampai di sini yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.